Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, doa kami jenengan semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu berbahagia dalam rasa syukur. Dulur, kabar porang saat ini kita sedang berada di lokasi porang, Lur. Ini ada ratusan hektar, mungkin juga ribuan hektar tanaman porang yang sudah pada dorman tapi belum dilakukan pemanenan dikarenakan mungkin dengan kesibukan petani atau mungkin petani juga menunggu harga yang bagus, harga yang cantik, dikarenakan untuk tahun ini 2024 ini sebenarnya harganya sudah cantik. Dari awal 4.000 naik 5.500, kebetulan terus turun lagi sampai 4.000, naik lagi sampai 11.800. Dan per akhir Juni ini jelang Juli, jadi perbatasan antara bulan 6 dan bulan 7 ini turun lagi dari 11.800 turun menjadi 9.000. Bahkan ada yang kurang dari itu, antara 8.000-an. Karena harga masih naik turun dan kebetulan petani-petani yang memang sudah kawakan, sudah paham akan harga cantik nanti bulan apa. Biasanya harga cantik itu bulan 8, 9 sampai 10. Jadi kalau dimulai bulan 3, 4 itu biasanya naik turun karena masih ada drama overload atau barang dari manapun dilakukan panen bersamaan. Dan biasanya bulan 6 akhir itu mereka yang sudah agak bertahan harga naik terus diturunkan lagi, seperti itu biasanya. Dan untuk akhir Juni ini jelang Juli, jadi di awal bulan 7 ini kemungkinan harga belum merangkak naik, Lur, karena kemarin harga sudah terlanjur tinggi 11.800. Tengkulak beli dengan harga seperti itu di tingkat petani, dan di tingkat angkasa sana 12.000 sampai 12.500. Akhirnya turun lagi. Karena penurunan itu akhirnya para tengkulak menanggung kerugian yang hampir 3.000-an rupiah lah per kilo. Dengan seperti itu tengkulak beli lagi setelah pulang dari setor, itu beli lagi pasti diturunkan, karena para tengkulak juga mencari tombokan, Lur, ketika dia kalah karena loss, karena rugi. Itu hukum alam seperti itu. Jadi kemungkinan walaupun nanti harga di pabrik sudah naik lagi, pastinya sama tengkulak belum dinaikkan, dikarenakan juga tengkulak mengalami kerugian. Setelah dirasa nanti aman, kemudian baru merangkak naik lagi. Jadi walaupun penurunan seminggu, bisa jadi nanti di tingkat tengkulak penurunan bisa juga setengah bulan atau 15 hari. Kemungkinan nanti pertengahan bulan 7 sudah mulai merangkak naik lagi. Jadi solusi terbaik untuk petani porang lebih baik ditunda panen dulu atau jangan dipanen dulu, seperti yang ada di video ini. Yang belum pada dipanen ini cuma disemprot herbisida, loh, baik itu sistemik maupun herbisida kontak. Jadi sukete ben mati dhisik, dan biasanya cuma di mesin rumput seperti itu. Jadi belum dilakukan pemanenan, paling sambil dipunguti pentol bubil kataknya itu. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, tetap semangat. Kalau bisa petani harus mengendalikan harga. Jangan sampai petani malah didikte sama
harga pabrik dan juga dipermainkan oleh tengkulak. Jadi petani jangan sampai dipermainkan oleh tengkulak atau harga didikte oleh pabrik, tetapi kita sebagai petani harus punya nilai tawar. Ketika barang memang stok di pabrik tidak overload, otomatis ya harga pasti dinaikkan. Ketika harga dinaikkan, di pabrik kelihatan naik, pasti para tengkulak juga berebut atau mencari barang. Ketika para tengkulak mencari barang, otomatis harga bisa naik. Jadi yang menentukan harga itu malah petani, bukan kita punya nilai tawar. Itulah hebatnya porang. Jadi untuk porang jangan disamakan dengan komoditas yang lain. Walaupun saya sendiri juga petani jagung, saat ini jagung juga jatuh lur. Jagung kering cuma di angka 3.500, jagung turun dos cuma 2.500 sampai 2.700. Itu juga sangat menangis saat ini petani jagung. Jadi dulur-dulurku semua, untuk petani porang malah enak, bisa nahan. Kalau nggak dipanen sekarang juga malah lebih besar nantinya. Tapi kalau sudah terlanjur panen, harga kok dirasa kurang cocok dengan harga antara 8.000 sampai 9.000, kurang cocok, ya lebih baik disimpan dulu di tempat yang teduh, yang aman, dileseh, jangan dimasukkan ke karung, karena kalau di karung nanti panas, sumuk, keringat, dan akhirnya juga membusuk atau berjamur. Nah, ini kalau kualitasnya tetap bagus, karena bulan-bulan begini sudah nggak ada hujan, walaupun disimpan kualitas umbi tetap masih bagus. Dan di daerah kami malah sebaliknya banyak yang mulai menanam bibit katak lur. Kalau menanam bibit umbi belum, karena kan kalau bibit umbi biasanya dilakukan menjelang musim penghujan, tadi bulan 10 akhir atau bulan 10 lah, biasanya seperti itu. Kalau bulan-bulan 7 seperti ini kan sudah jelang 7, bulan 7 seperti ini, seandainya tanam menyimpan katak dalam tanah begitu saja. Jadi untuk petani tradisional atau petani yang mandiri, saya pikir karena dari awal sudah mandiri, itu beda cerita dengan petani yang proposal maupun petani proyek-proyek yang cuma bukan modal sendiri atau mengandalkan subsidi bantuan dari negara atau dana segar atau dana hibah. Itu beda cerita, perjuangannya kurang lur. Kalau petani tradisional, petani mandiri pasti lebih jeli dan bisa membaca pasar, karena petani harus membaca pasar, kapan pasar cantik, pasar bagus, baru seperti tanam saham, kapan harga saham cantik dilepas. Kalau harga saham agak jelek kita beli, tanggung-tanggung kita tahan. Yang penting semangat lur untuk dan perlu disyukuri, karena di tahun 2024 ini harga porang sangat luar biasa dan cantik. Begitu dulur, dan semangat. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.